Belakangan ini, dunia kesehatan rame banget. Mulai dari hoaks obat verbal, isu stunting, sampai mahasiswa yang burn out gara-gara tugas numpuk. Tapi, apa hubungannya sih semua ini sama Pancasila? Nah, disinilah cerita kita mulai. Oh ya guys, kita dari tugas Pancasila bikin video 5-10 menit. Terus videonya harus kreatif, edukatif, dan ada semuanya sama isu kesehatan. Terus sumpah aku udah pusing duluan deh. Gila ya, negara itu gak pernah kehabisan isu. Kayak tiap minggu tuh hoax kesehatan pasti ganti-ganti mulu. Aku jadi makin bingung deh mana yang benar. Itu bisa menjadi contoh di mana Pancasila tuh jadi dasar pengembangan ilmu dan teknologi. Ya udah, kita bahas sila aja biar gampang nanti. Pasti gak hasil sama tanam. Lihat deh, orang ini bilang rebusan daun sirih Cina tuh bisa nyembuhin semua penyakit cuma dalam 3 hari loh. Gila, manfaatnya banyak banget, lihat. Iya. Masalahnya, orang pada percaya padahal itu bener atau enggaknya. Nah, that's why kita tuh butuh sila pertama. Intinya kan manusia itu butuh pakai akal sehat, butuh pakai nilai moral, apalagi ditambah dalam nyebarin informasi tentang kesehatan. Lihat tuh, teknologi boleh canggih, tapi kalau dipakai buat nyebarin hoax ya sama aja bohong. Iya ya, Poinnya, sila 1 ngajarin kita buat jujur, beretika, dan gak merugikan orang lewat iptek. Di titik ambang kronis untuk kasus stunting. Kasus ini biasanya bukan karena genetik, melainkan kurangnya gizi yang diberikan kepada anak. Padahal teknologi ini sih makin maju kan, tapi kok kasus stunting makin jadi masalah besar aja sih. Nah, kalau ini sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya, pengembangan iptek harus mikirin semua orang, terutama yang rentan. Kayak inovasi makanan tambahan muda, aplikasi cek gizi anak, dan layanan posyandu digital, semua itu dibentuk implementasi sila kedua. Intinya, teknologi kesehatan itu harus peduli sama manusia, jangan cuma ogah-ogahan doang. Aku juga capek banget, kayak hidup tuh buat tugas ngampus, mental health baik. Gak cuma kamu kan, Nay, banyak kok mahasiswa yang ngalamin burnout. Harusnya kan teknologi itu bisa bantu kita, bukannya malah bikin makin stres. Nah, sila ketiga ngomongin persatuan dalam konteks iptek teknologi itu seharusnya bikin kita merasa terhubung, bukan malah makin merasa kesepian. Contohnya kayak aplikasi konseling online, komunitas mental health, sama grup support. Itu teknologi yang sesuai sama Pancasila. Teknologi itu alat, aman atau enggaknya tergantung dipakai buat menyatukan atau tidak. Kan ada juga isu BPJS naik, vaksinnya pro kontra. Terus sekarang diagnosa penyakit aja bisa pakai AI. AI itu sebenarnya keren banget, cuman jadi serem kalau salah diagnosa. Nah, di sini sila keempat jalan. Kita harus musyawarah keputusan bersama, soalnya kebijakan iptek kesehatan nggak bisa ditentuin sepihak. Nah, jadi harus ada transparansi riset yang jelas dan edukasi yang benar ke masyarakat. Nah, benar itu. Jadi kalau semua orang diajak pikir bareng, kesehatan bakal lebih diterima ke depannya. Oh gitu ya. Banyak banget daerah yang susah akses dokter, obat mahal, dan fasilitas minim. Nah, ini tuh ada hubungannya sama sila kelima, keadilan sosial. Jadi iptek tuh harus bisa dirasain sama semua orang, bukan cuma kota besar. Makanya sekarang itu banyak inovasi telemedicine, alat kesehatan portable, dan juga puskesmas digital. Nah, semua itu jadi contoh di mana Pancasila jadi dasar pemanfaatan teknologi biar keadilannya benar-benar kerasa. Keadilan dalam kesehatan bukan slogan, itu tujuan. Dari semua ini aku baru sadar kalau teknologi itu ada baiknya, ada buruknya. Tergantung siapa yang pakai. Setuju. Pancasila itu bukan menghambat kemajuan, justru bisa jadi kompas biar kita nggak ngaco. Nah, makanya iptek itu harus maju, tapi kita juga harus tetap manusiawi. Dan nilai itu cuma bisa dijaga kalau kita ngerti Pancasila. Benar juga.
Dari kuliah Pancasila, aku tuh belajar bahwa ilmu dan etika itu kayak mobil tanpa rem, ngebut tapi bahaya. Aku jadi lebih melek hoax kesehatan tuh gampang banget tersebar, tapi kita harus lebih kritis. Ternyata Pancasila itu relevan banget sama dunia kesehatan modern. Semoga kita bisa jadi generasi yang pintar secara intelek, tapi tetap bercermin sama nilai kemanusiaan. Terima kasih untuk perkuliahannya, semoga kita dapat membawa nilai Pancasila ke dunia nyata.